Di chapter 1047 kemarin, kita telah diperlihatkan pada suasana dramatis menjelang akhir pertempuran puncak Onigashima. Bersama harapan yang dilayangkan oleh para penduduk ibu kota bunga, di atas langit, Luffy juga telah bersiap melancarkan teknik baru ke arah sang Yonko Kaido. Nah, di chapter terbaru ini, yaitu chapter 1048, kita pun akan ditunjukkan pada sebuah klimaks dari akar permasalahan yang dirasakan oleh penduduk negeri Wano. Yang mana kita tahu selama 20 tahun lebih negeri ini telah dijajah dan dirampas kedamaiannya oleh Orochi bersama Kaido. Dan di dalam chapter terbaru ini kita akan bisa melihat bagaimana permasalahan ini segera diselesaikan. Dari mulai kisah kelam negeri Wano 20 tahun lalu, kematian Orochi di tangan Denjiro, dan juga pertarungan Luffy melawan Kaido yang makin memanas. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Chapter 1048 ini diberi judul 20 tahun. Sesuai dengan judulnya, chapter kali ini akan lebih menyoroti bagaimana kisah tragis negeri Wano 20 tahun yang lalu. Namun sebelumnya, di panel pertama, kita lebih dulu diperlihatkan pada pertarungan yang terjadi antara Luffy melawan Kaido. Di sana, sesaat Luffy akan melancarkan serangan tinju haki raksasanya pada Kaido, tiba-tiba saja Kaido mulai mengaktifkan salah satu teknik bernama Flaming Drum Dragon, yang mana teknik ini membuat Kaido menjadi seekor naga yang dilapisi oleh api membara. Sebelum bentrokan terjadi di antara keduanya, Kaido sempat berkata pada Luffy bahwa dia teringat akan seorang pahlawan bernama Oden yang mati terbakar 20 tahun lalu, di mana saat itu orang-orang sangat mengharapkan sosok Kozuki Oden untuk bisa membebaskan negeri Wano. Dan saat ini, seolah ingin menghancurkan kembali harapan penduduk negeri Wano dengan wujud naga apinya yang bisa melelehkan apapun, Kaido menegaskan bahwa dirinya akan segera melenyapkan apapun termasuk harapan yang ditunggu-tunggu negeri Wano. Di sisi lain, Luffy yang paham akan penderitaan yang selama ini negeri Wano rasakan, tentu tidak ingin tinggal diam. Lewat ingatannya yang telah mempelajari teknik Ryo dari kakek Hyogoro, Luffy bermaksud akan menghajar Kaido dengan tangan raksasanya yang telah dilapisi Ryo. Alhasil, bentrokan di antara Luffy dan Kaido pun terjadi. Keduanya sama-sama menunjukkan teknik pamungkas barunya masing-masing. Luffy dengan teknik Gomu Gomu no Bajrangan, sementara Kaido dengan teknik Rising Dragon Blazing Bagua. Bentrokan yang dibanjiri oleh aliran haki ini seketika membuat panggung pertempuran bergema. Semua orang yang berada di Pulau Onigashima turut merasakan dahsyatnya aura bentrokan dari kedua pihak. Bersamaan dengan bentroknya Luffy dan Kaido, semua orang yang terlibat dalam pertempuran puncak, baik Momonosuke, Akazaya, dan juga para samurai di Onigashima, semuanya diingatkan kembali pada kilas balik negeri Wano 20 tahun lalu, di mana peristiwa tersebut merupakan awal mula runtuhnya klan Kozuki ketika Oden direbus hidup-hidup dan ditembak mati Kaido. Saat itu, para samurai Akazaya yang diselamatkan oleh Kozuki Oden mau tidak mau harus pergi melarikan diri meninggalkan tuannya yang telah dibunuh oleh Kaido. Dengan dibanjiri lindangan air mata, mereka semua berlari tanpa menoleh ke belakang sekalipun, karena memang mereka sudah membulatkan tekad pada apa yang telah diyakini Oden, yaitu mengenai kedatangan seseorang yang akan membuka negeri Wano ke dunia luar. Di sisi lain, seusai Oden tewas, Kurozumi Orochi yang mengetahui bahwa para Akazaya akan pergi ke Kuri, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi dan membakar kastil Oden yang berada di sana. Hal itu semata-mata dilakukan agar seluruh garis keturunan klan Kozuki musnah untuk selamanya. Begitupun juga dengan Kaido, menyadari bahwa Oden punya keturunan bernama Momonosuke, dia lalu pergi dan membantai beberapa penduduk Kuri yang mencoba menghadang. Bersamaan dengan itu, kastil Oden yang ditinggali oleh Momo Hiyori dan juga Toki seketika terbakar habis oleh berbagai serangan yang dilancarkan anak buah Orochi beserta bajak laut Kaido. Seakan tidak ingin tinggal diam, sebagai pihak yang mendukung keluarga Kozuki, Yasui bersama 3 daimyo lain kemudian pergi ke kastil Oden yang tengah terbakar untuk melawan Kaido dan Orochi.
Namun sayang, apa yang coba mereka lakukan ini tidak membuahkan hasil. Yang ada mereka malah dibantai habis oleh Kaido dan tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karenanya, akibat tidak ada lagi samurai yang bisa menandingi Kaido, bersama runtuhnya Kastil Oden dan jatuhnya klan Kozuki, negeri Wano pun kini telah sepenuhnya dikuasai oleh Kaido dan Orochi. Mereka berdua mulai menjajah negeri ini dan merampas hak serta kedamaian para penduduk. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambilnya seringkali menyengsarakan para penduduk negeri Wano. Selama 20 tahun lebih di tengah tertutupnya negeri Wano oleh dunia luar, Kaido bersama Orochi telah menjadikan negeri ini sebagai tempat pabrik pembuatan senjata. Yang mana hal ini pun lantas membuat negeri Wano menjadi sangat kotor oleh limbah yang telah mencemarinya. Air sungai yang awalnya bersih kini sudah terkontaminasi oleh limbah. Ladang yang sebelumnya subur kini sudah tercemar dan tidak bisa lagi menghasilkan makanan. Begitupun udara yang mereka hirup saat ini sudah menjadi kotor dan membuat angka kematian di negeri ini meningkat. Penderitaan yang dirasakan oleh para penduduk Wano tidak sampai di situ. Banyak dari kalangan pemuda yang dipaksa untuk dijadikan sebagai budak pekerja di pabrik pembuatan senjata. Tak jarang mereka yang tidak kuat lagi bekerja seringkali dilucuti dan ditembak mati karena dianggap sudah tidak berguna lagi. Kekejaman Orochi dan Kaido ini pun berlanjut pada kota Ebisu yang masyarakatnya dipaksa untuk memakan buah iblis Smile, yang mana efek samping dari buah iblis buatan ini adalah membuat mereka semua tertawa dan tersenyum seakan tidak peduli pada nasib negeri Wano. Dari apa yang telah Kaido dan Orochi lakukan selama 20 tahun ini, negeri Wano yang awalnya damai di bawah kepemimpinan klan Kozuki kini sudah menjadi neraka bagi para penduduk. Tak sedikit orang yang sudah pasrah pada nasib dan takdir busuk negeri ini, dan ada pula yang masih berharap pada keyakinan yang diucap oleh Kozuki Toki, di mana nanti di masa 20 tahun mendatang akan ada sosok orang yang mampu menyelamatkan negeri Wano dan membukanya ke dunia luar. Berdasarkan ingatan yang terjadi 20 tahun lalu, saat ini di pertempuran puncak Onigashima, semua orang termasuk Momonosuke, para samurai beserta masyarakat di ibu kota bunga sangat berharap pada satu harapan yang mereka inginkan, yang mana mereka semua menginginkan sebuah kehidupan damai dan tak ada lagi perbudakan. Dan semuanya itu terjawab pada satu panel di akhir chapter 1048. Kurozumi Orochi yang dikenal begitu rakus, kejam dan tidak berperi kemanusiaan pada negeri Wano saat ini telah dipenggal oleh salah satu samurai Akazaya bernama Denjiro. Dia saat itu berhasil menebas Orochi dan menyelamatkan Kozuki Hiyori dari kematian. Sangat miris, kekalahan Orochi ini seakan mengingatkan kita pada kejadian dibunuhnya Komurasaki oleh Denjiro, di mana peristiwa tersebut sebenarnya merupakan skenario dari Denjiro untuk mengelabui Orochi. Di samping itu, di akhir chapter ini, kita juga diperlihatkan pada sang karakter utama Monkey D. Luffy, yang mana saat ini dia kembali menyerang Kaido di atas pulau Onigashima. Dengan pancaran haki yang lebih hebat dari sebelumnya, mereka berdua baik Luffy maupun Kaido sudah tidak sabar untuk segera mengakhiri pertempuran. Well teman-teman, melihat isi dari chapter ini, tentu kita dibuat gregetan pada akhir pertarungan Luffy melawan Kaido. Sudah lebih dari 3 chapter, kita terus saja ditunjukkan pada ending cerita yang tak ada hentinya memperlihatkan mereka berdua. Begitupun juga dengan Momonosuke yang menunggu momen tepat untuk bisa menahan dan memindahkan pulau Onigashima. Namun terlepas daripada itu, secara keseluruhan di chapter 1048 ini setidaknya kita bisa melihat sebuah klimaks dari salah satu akar permasalahan, yaitu mengenai satu harapan penduduk negeri Wano yang ingin terbebas dari kekejaman Orochi, yang mana hal itu telah diselesaikan oleh salah seorang samurai Akazaya bernama Denjiro lewat satu tebasannya. Dan sekarang tinggal satu permasalahan lagi, yaitu si makhluk terkuat sang Yonko Kaido. Kita nantikan saja sejauh mana pertarungan antara Kaido melawan Luffy ini berlanjut, mengingat Kaido sendiri belum diperlihatkan flashbacknya di masa lalu. Oke, mungkin cukup segitu saja yang bisa kuulas. Jika ada yang ingin ditambahkan atau ada yang kurang, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.